Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita keistiqomahan serta kesabaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kesabaran dan keistiqomahan ini selalu Allah jaga di dalam diri kita hingga kematian datang menjemput kita. Orang-orang yang istiqomah insyaallah akan senantiasa tenang hatinya. Malaikat akan senantiasa memberikan kabar kebaikan kepada mereka. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang senantiasa mengucapkan sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di dalam ucapan mereka. Mereka yakin Tuhan mereka Allah, sehingga mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah, dan mereka istiqomah di dalam mengamalkan apa yang diperintahkan Allah tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan senantiasa mendatangi mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, yang mana malaikat itu akan mengabarkan kepada mereka, janganlah kalian takut dan jangan juga kalian bersedih hatinya. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira terhadap surga yang telah Allah janjikan buat kalian. Kita yakin bahwasanya saat kita istiqomah dalam beribadah, memperbaiki amalan kita, maka di saat itulah kita akan mendapatkan ketenangan, karena malaikat senantiasa memberikan kabar, membisikkan kepada kita agar kita jangan bersedih dan jangan takut, karena surga telah Allah janjikan kepada kita. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'adatu libadiyas sholihin. Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsi, sungguh telah saya persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang senantiasa memperbaiki amalannya, ma la ainun ra'at, sebuah surga yang belum pernah dilihat, wala udhunu sami'atna, dan juga belum pernah didengar bagaimana cerita tentang keindahannya, wala khatara ala qalbil basharna, dan tidak bisa dilogikakan, digambarkan bagaimana keindahannya oleh manusia. Itulah keindahan surga yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang istiqomah, bagi orang-orang yang baiknya. Makanya kita berharap kepada Allah, kita perbaiki diri kita dengan memperbaiki amal-amalan kita dengan menuntut ilmu. Salah satu cara pertanda Allah mengharapkan kebaikan kepada kita, Allah bimbing kita untuk mempelajari agama ini. Allah bimbing kita untuk mempelajari agama ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam pembacaan kitab Syarah Adabul Mufrad. Pada minggu kemarin kita sudah masuk bab husnul khuluqi idza faquhu. Kita sudah masuk bab akhlak yang baik apabila mereka mengetahuinya. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan bagaimana tentang keutamaan orang-orang yang akhlaknya bagusnya, yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan ma syai'un athqalu fi mizaninnya al-mu'mini yaumal qiyamati min khuluqi hasaninnya. Tidak ada yang lebih besar, lebih berat timbangannya
di atas timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat melebihi beratnya akhlak yang mulia. Itulah keutamaan akhlak yang mulia di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang berkaitan dengan ini sangat banyak. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan di dalam pembahasan bab ini, An Abdullah bin Amr qala, hal ini dikisahkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya beliau berkata, arba'u khilalin idza ma'titahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Ini hadisnya mauquf, hanya sampai kepada sahabat. Hadisnya hanya sampai kepada sahabat. Maka sahabat ini Abdullah bin Amr mengatakan, ada 4 hal yang apabila 4 hal ini diberikan kepadamu, fala yadurruka ma uzila anka minad dunya, tidak akan ada yang memberikan mudarat kepadamu kecuali engkau dikeluarkan dari dunia atau kecuali engkau meninggal dunianya. Selagi 4 hal ini ada di dalam diri kita, maka kita akan aman, maka tidak akan ada yang memberikan mudarat kepada kitanya. Husnu khaliqatin, yang pertama adalah akhlak yang baik. Yang kedua, wa afafu tu'matin, menjaga makanan yang akan kita makan. Hati-hati kita saat memakan makanan, dari mana sumbernya. Wa sidqi haditsin, dan menjaga omongan kita, hendaklah kita berbicara dengan hal-hal yang benar saja, jangan sampai di dalamnya ada unsur kebohongannya. Wa hifzi amanatin, dan hendaklah kita menjaga amanah. Selagi 4 hal ini ada di dalam diri kita, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita. Yang pertama tadi adalah kita jaga akhlak kita. Yang kedua, kita jaga makanan yang masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga, kita jaga ucapan kita. Sidqi haditsin, kita jaga ucapan kita, hendaklah kita mengucapkan yang benar saja, yang baik-baik sajanya. Wa hifzi amanatin, dan kita menjaga amanah. Dijelaskan di dalam kitab ini, hadzal atharu sahihun mauqufan. Hadis ini sahih, betul adanya, tapi dia hanya sampai kepada sahabat. Sahabat itu tidak mengatakan ini dari Rasulullah atau tidak. Wasahha marfu'an, dan ini juga sahih, sifatnya hanya marfu', hanya sampai pada sahabat. Dijelaskan di sini, an Abdullah bin Amr qala, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Khilalun jam'u khallah wa hiya khaslah, wal ma'na la ba'sa 'alaika waqtu fawtid dunya in hasalat hadhil khisalnya. Selagi 4 hal ini ada di dalam diri kitanya, la ba'sa 'alaikanya, maka tidak akan ada, maka dirimu akan aman. La ba'sa 'alaika, dirimu akan aman apabila 4 sifat ini ada di dalam diri kita. Dijelaskan di sini husni khaliqah, akhlak yang baik, tabiatul lati yukhlaqul mar'u biha, dia itu mempunyai tabiat yang dilahirkan dia dengan tabiat itu. Jadi dia itu terlahir dengan kondisi akhlaknya baik. Jadi apabila akhlak kita baik, maka itu merupakan tabiat yang Allah tanamkan pada diri kita.
Kemudian dijelaskan juga makna wa afafut tu'mah, niqaul kasbi fala yaksibu illa min halalin. Dia itu senantiasa menjaga makanannya agar yang dimakannya itu bersumber dari yang bersih, dan dia tidak makan kecuali yang bersumber dari yang halal. Dijelaskan Syekh juga di sini, at-tu'mah kullu ma yut'am, yaitu semua yang dimakan. Itu kita jaga apa saja yang kita makan. Semua yang kita makan kita jaga. Kemudian dijelaskan Syekh di sini, wala yakunu afafu tu'mati illa bijtinabil harami wa syubhati wal isyrafi wa su'alnya. Kita tidak akan bisa menjaga diri kita dari hal-hal, menjaga mulut kita dari makanan yang bisa jadi itu haram, kecuali kita menjauhi 4 perkara. Itu menjauhi, yang pertama menjauhi yang diharamkan agar makanan kita bersih. Yang pertama kita jauhi makanan yang sumbernya haram, bisa jadi dari segi zatnya ataupun cara mengambil makanan itu. Yang kedua wasyubhatnya, kita jauhi makanan yang ada syubhat di dalamnya. Yang syubhat itu maksudnya adalah apakah makanan itu halal 100% atau ada unsur keharamannya. Apabila kita ragu apakah dia halal secara 100%, maka kita tinggalkan. Maka saat kita tinggalkan, maka kita sudah menjaga makanan yang masuk ke dalam diri kita. Itu maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan yang perkara yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umuru mushtabihat. Antara perkara yang halal itu dengan yang haram ada perkara yang diragu-ragukan, apakah dia masuk kepada yang ini haram atau sebaliknya lebih condong kepada yang halalnya. Saat kita menjauhi hal yang seperti ini, makanan yang seperti ini, faqad istabra li dinihi wa irdihi, kata Rasulullah, sungguh dia telah menjaga dirinya dan kehormatannya dari perkara yang diharamkan. Jadi saat kita bisa menjaga makanan yang masuk ke dalam diri kita, sungguh kita sudah bisa menjaga diri kita dan kehormatan kita, sehingga kita selamat dari hal yang diharamkan. Wa man waqa'a fi syubhat, kata Rasulullah, siapa yang masih mengambil perkara yang syubhat, dia ragu apakah halal ini makanan atau haram, tapi diambil juga, maka apa kata Rasulullah? Faqad waqa'a fil haram. Sungguh orang yang seperti ini sudah masuk kepada perkara yang diharamkan. Maka yang dijelaskan di dalam hal ini, apabila kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita selama kita hidup di dunia ini. Kemudian dijelaskan lagi, agar selamat kita dari hal-hal yang diharamkan dari segi makanan, yang ketiga kita jauhi adalah al-israf, makan secara berlebihan. Makan secara berlebihan, karena kita ketahui bahwasanya sifat berlebihan itu merupakan sifatnya setan. Makanya kita jauhi berlebihan. Alangkah baiknya saat kita merasa berlebih, kita infakkan, kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita. Itu lebih mulia kita. Itu menunjukkan cerminan keimanan kita. Itu maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'minu, tidak dikatakan seseorang itu berimannya, wa huwa yashba'u, dia makan sampai kenyangnya, wa jaruhu ja'i'unnya, dan dia tahu tetangganya berada di dalam kelaparannya. Maka kita jauhi sifat-sifat berlebihan. Saat kita merasa berlebih, kita bagikan ke para tetangga. Dan kita ketahui bahwasanya tetangga, saudara, mereka itu mempunyai hak dari kita. Jangan kita tunggu mereka meminta baru kita beri.
Kemudian yang keempat, agar apa yang masuk ke dalam mulut kita termasuk selamat, baik, yaitu kita jauhi as-su'al, kita jauhi meminta-minta. Jangan kita jadikan profesi meminta-minta untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kita lapar, meminta-minta. Mau bangun rumah, minta-minta juga. Semuanya minta-minta. Orang yang seperti ini termasuk orang yang tidak menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sifat meminta-minta ini termasuk sifat yang tercela. Itu makanya salah satu hadis Rasulullah mengatakan, la yazalun nas yas'aluna amwalahum. Ada seseorang yang kerjaan cuma minta-minta harta manusianya. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti mazala fi wajhihi muz'atul lahamnya. Orang yang kerjaan cuma minta-minta, nanti akan didatangkan pada hari kiamat, di wajahnya tidak ada daging sedikit punnya. Dia hina di dunia, hina juga di akhiratnya. Maka supaya apa yang masuk ke dalam diri kita selamat, maka kita jauhi 4 hal tadi. Yang pertama, kita jauhi makanan yang diharamkan. Yang kedua, kita jauhi makanan yang syubhat, yang tercampur di dalamnya antara yang halal dan yang haram. Dan yang ketiga, kita jauhi berlebih-lebihan di dalam makanan. Dan yang keempat, kita jauhi meminta-minta. Kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasnya, wahai manusianya. Allah firman, dibacakan Rasulullah, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah zat yang maha baik. Itu makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah maha baik, maha sempurna, maha indahnya, dan menyukai keindahannya. Maka dalam ayat ini Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, maha baiknya, la yaqbalu illa thayyibannya, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang bersumber dari yang baik. Makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, dan apa yang kita infakkan, kita sedekahkan harus bersumber dari yang baik, yang halal. Apabila bukan bersumber dari yang halal, maka tidak akan Allah terima. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin terhadap apa yang Allah perintahkan para nabinya, para rasulnya. Jadi apa yang diperintahkan Allah terhadap kaum mukminin itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada para rasulnya. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, ya ayyuhar rasulnya. Rasulullah menyebutkan ayat, wahai sekalian rasulnya, kulu minat thayyibati, makanlah dari hal yang bersumber dari yang baik-baik saja, wa'malu sholihan, dan hendaklah kalian beramal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya saya, kata Allah, mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa qala, kemudian Rasulullah melanjutkan ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, hendaklah kalian makan dari yang baik-baik saja dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajulan, kemudian Rasulullah mengkisahkan tentang seseorang, yutilu safar, orang ini melakukan perjalanan yang jauh, menjadi musafir. Bisa jadi seperti kita di Indonesia ini, mau pindah ke Jawa jalan kaki, atau bisa jadi naik motor. Di tengah perjalanan habis minyaknya, habis bekalnya. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama'nya. Rasulullah menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, pakaiannya sudah kusut, rambutnya juga sudah berantakannya. Yamuddu yadayhi ila sama', maka orang ini mengangkat
kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, ya Rabbnya, wahai Tuhankunya. Dia berkeluh kesah kepada Allah tentang apa yang dialaminya. Bisa jadi dia minta supaya Allah turunkan rezeki, berikan Allah makanan karena makanan sudah habis, diganti bekalnya yang sudah habis supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Ya Rabbnya, dia berdoa terusnya. Lalu Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haram. Orang ini, kata Rasulullah, makanannya bersumber dari yang Allah haramkannya. Wa mashrabuhu haramun. Apa yang diminumnya juga bersumber dari yang Allah haramkannya. Wa malbasuhu haramun. Dan apa yang dipakainya berupa pakaian bisa jadi, atau bisa jadi tas atau kendaraan yang dimilikinya, bersumber dari yang Allah haramkan. Kalau kita bisa jadi dengan cara mencuri atau korupsi, itu yang kita pakai untuk kendaraan kita, yang kita makan seperti itu juga. Wa ghudhiya bil haramnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, gizi yang mengalir di dalam tubuhnya, darah yang mengalir di dalam tubuhnya sehingga dia badannya kuat, bersumber dari yang Allah haramkan juganya. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang yang demikiannya? Jadi penyebab doanya tidak Allah kabulkan karena bersumber dari yang diharamkan Allah, apa yang ada di dalam dirinya, baik pakaiannya, makanannya, bahkan di darahnya mengalir gizi-gizi, itu bersumber dari yang diharamkannya. Maka Rasul mengatakan, fa anna yustajabu lidzaliknya. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang demikiannya? Makanya dalam hal ini, agar apapun yang masuk ke dalam diri kita berupa makanan, kita jaga 4 hal tadi. Kita jauhi makanan yang bersumber dari yang haram. Kemudian kita jauhi makanan yang syubhat. Dan yang ketiga, kita jauhi berlebihan di dalam makan atau berpakaian semuanya. Dan yang keempat, kita jauhi meminta-minta untuk kebutuhan kita. Kemudian penjelasan hadis tadi, lanjutannya sidqi hadithin. Penjelasan tentang sidqi hadithin, ai hifzul lisannya. Dia senantiasa menjaga lisannya. Anil kadhibi wal buhtani wal iftira'nya. Dia menjaga lisannya dari berbohong atau berdusta, wal buhtani, dan kebohongan, wal iftira'i, menjauhi dirinya dari memfitnah orang lainnya. Jadi kita jaga diri lidah kita dari berbohong, memfitnah orang lain, menyebarkan kebohongannya. Wa min ayatin nifaqi ayyukadzibar rajulu fi hadithihi. Dan salah satu pertanda orang itu munafik adalah dia itu berbohong di dalam ucapannya. Itu maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, ayatul munafiki salah satunya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Rasulullah mengatakan, idza hadatsa kadzaba. Saat dia berucap, bicara, dia berbohong. Wa idza tumina khana. Saat diberikan dia amanah, dia berkhianat. Apa satu lagi? Apa satu lagi? Nah, apabila berjanji dia ingkar. Itulah ciri-ciri orang munafiknya. Kemudian dijelaskan lagi di sini hifzul amanah. Makna dari menjaga amanah, bi ayyah
yahfazu jawarihi wa ma tumina alaih. Hendaklah seseorang itu menjaga anggota tubuhnya dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Jadi kita jaga anggota tubuh kita dan menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Fa innal kudhub wal kha'inu la qadara lahuma indallahi ta'alanya. La qadara lahuma indallahi ta'alanya. Sesungguhnya sifat khianat dan berbohong itu merupakan perkara yang Allah benci, Allah larangnya. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan bab ini dan menyebutkan hadis an Abi Hurairah qala. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadarawuna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Tahukah kalian apa penyebab yang paling banyak menyebabkan orang lain masuk ke dalam neraka? Qalu, lalu para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, penyebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk dalam neraka al-ajwafan, yaitu dua rongga, dua lubang. Al-farju wal fam, kemaluan dan mulut. Kemaluan dan mulut. Dua inilah penyebab yang paling banyak orang masuk neraka. Kemudian wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan tahukah kalian apa penyebab yang menyebabkan orang masuk ke dalam surganya? Maka Rasulullah mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluqi. Penyebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kita ketahui pengertian dari takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah tahu apa saja yang Allah perintahkan kepada kita? Dan apakah kita sudah tahu apa saja yang Allah larang terhadap kita? Ini merupakan tugas kita sebagai orang mukmin. Kita dituntut untuk belajar, mempelajari agama kita. Jangan sampai nanti di akhirat kita menyesal. Al-Quran ada depan kita, hadis juga banyak di sekitar kita, bahkan tempat-tempat belajar pun banyak. Tapi ternyata nanti di akhirat banyak amalan yang justru diperintahkan Allah tidak kita lakukan, dan banyak juga larangan justru kita lakukannya. Maka dalam hal inilah bagi kaum muslimin belajar itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan sampai ada hadis yang palsu yang memotivasi orang lain agar senantiasa belajarnya. Utlubul ilma walau bisin, salah satunya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Emangnya apa di Cina sana? Ini hadis palsu. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdinya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai yang lahatnya. Ini bukan hadis, ini hadis palsu. Tapi kita yakini bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum mukminin, baik laki-laki dia maupun perempuan. Kita lanjutkan kepada hadis yang tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tadarawna ma aktsaru ma yudkhilun narnya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian
Apa saja penyebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam nerakanya? Qalu Allah wa rasuluhu a'lamnya. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui tentang hal ininya. Pelajaran bagi kita, saat kita tidak tahu tentang perkara agama, maka kita katakan saya tidak tahu. Itu bukan pertanda kita bodoh. Itu bukan pertanda kita bodoh. Itu menunjukkan kita hati-hati di dalam beragama, hati-hati menunjukkan orang terhadap kebaikan. Jangan bermodalkan semangat agar orang lain rajin beribadah, rajin semangat untuk melakukan amal-amalan. Kita motivasi orang dengan ucapan-ucapan yang tidak bersumber dari Rasulullah. Apabila sampai kita menyandarkan ucapan itu bagian dari agama, dan kita katakan itu bisa jadi kita katakan ini hadis Nabi, ini bagian dari agama Islam, hati-hati kita. Orang yang seperti ini kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan narnya. Siapa yang sengaja berbohong atas namaku nya, dia mengatakan ini loh baik nih, Islam nih, seperti ini. Maka apa kata Rasulullah? Falyatabawa maq'aduhu minan narnya. Hendaklah dia memesan tempat duduknya di nerakanya. Makanya hati-hati. Saat kita tidak tahu perkara agama, lebih baik kita diam, atau kita cari dulu jawaban yang tepat baru kita jawab. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddunnya. Siapa yang melakukan amalan dan hal itu tidak kami ajarkan kata Rasulullah, maka dia tertolaknya. Yang ini hanya kita lakukan tanpa kita ajarkan kepada orang lain, maka amalan kita tertolak. Apabila sampai kita ajarkan kepada orang lain, kita katakan itu bagian dari agama Islam, itu sama artinya kita berbohong di atas agama. Rasulullah memerintahkan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Hendaklah dia memesan tempat duduknya di nerakanya. Kita lanjutkan kepada hadis tadi. Jawaban para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Apa kata Syekh di sini? Fihi ta'addubus sahabati radhiyallahu anhum ma'allahi ta'ala wa adami khawdihim bima la ya'lamuna wa raddul ilmi ilallahi wa rasulihinya. Di sini terdapat adab para sahabat terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Dan mereka mengembalikan jawaban itu langsung kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian dijelaskan di sini al-ajwafan, bahwasanya Rasulullah mengatakan penyebab masuk neraka itu yang paling banyak itu adalah al-ajwafan, yaitu al-farju wal fam, kemaluan dan rongga mulut. Al-ajwafan al-batanu wal farju ma'an, yaitu perut kita ini dan kemaluan, yaitu apa saja yang kita masukkan ke dalam perut kita dan apa saja yang kita lakukan terhadap kemaluan kita. Kedua hal inilah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ini dijelaskan di dalam kitab An-Nihayah. Kemudian ada juga yang menyebutkan kila al-famu wal farju, bahwasanya mulut dan kemaluan itu fabil fam, dengan mulut ya'kulul haramu wa yakhudu bilisanihi, dia itu memakan hal-hal yang diharamkannya dan memakan yang diharamkan itu masuk melalui lisannya. Itulah fam itu. Kemudian wabi farjihi, adapun dengan kemaluannya yaqa'u fiz zina, menyebabkan dia masuk kepada perzinaan, wa nahwuhu yadzubillah, atau hal-hal yang sejenisnya, dan kita berlindung kepada Allah dari dua sifat ini.
Kemudian lanjutan hadis tadi penjelasannya, wa ma aktsaru ma yudkhil jannatu. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa yang paling banyak penyebab orang masuk ke dalam surganya? Maka Rasulullah mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluqi. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan melakukan akhlak yang baik. Dijelaskan dalam kitab ini, taqwallah isyaratun ila husnil muamalati mal khaliq. Kita bertakwa kepada Allah, di situ terdapat isyarat, yaitu gambaran bagusnya muamalah kita terhadap pencipta kita. Saat kita bertakwa kepada Allah, di situ ada gambaran isyarat bahwasanya bagus muamalah kita terhadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bi ayati jami'u ma amrahu bihi, dengan kita melakukan apa saja yang diperintahkan Allah kita kepadanya. Wa yantahi amma naha anhu, dan kita berhenti dan menjauhi apa yang Allah larang kita tentangnya. Wa husnul khuluqi, adapun akhlak yang baik, isyaratun ila husnil muamalati mal khalqi. Di situ terdapat isyarat atau gambaran bagusnya muamalah kita dengan makhluk. Jadi penyebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu adalah kita baguskan muamalah kita terhadap pencipta kita, yaitu Allah, dan kita baguskan juga muamalah kita dengan manusia. Maka dengan inilah penyebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Itu maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Karena hadhihi syahwatu aghlabu syahwati alal insannya. Dijelaskan bahwasanya sifat-sifat orang-orang mukmin itu, mereka itu menjaga kemaluan merekanya. Apa kata Syekh di sini? Lianna hadhihi syahwati aghlabu syahwati alal insannya. Syahwat kemaluan ini merupakan syahwat yang paling besar dimiliki oleh manusia. Itu pakai dalam hadis Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatannya, tidaklah saya tinggalkan sebuah fitnah adorro ala rijalnya, yang paling berbahaya bagi laki-laki, minan nisa, melebihi fitnah perempuan. Jadi fitnah perempuan, fitnah syahwat itu sangat besar. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak saya tinggalkan fitnah yang paling bermudarat bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan. Tapi saat kita bisa menjaga fitnah ini, bisa jadi kita hampir terjerumus ke dalamnya, maka saat itulah kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kita naungan nanti di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluhnya. Ada 7 golongan yang mana pada hari itu Allah akan menaungi mereka, sedangkan naungan pada hari itu tidak ada lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Allah, kata Rasulullah, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalnya. Seorang laki-laki yang diajak perempuan yang punya kedudukan, sejadi punya harta yang melimpah, dan juga cantik jelita. Kira-kira bagaimana kuat godaan itu? Cantik, kaya, semuanya lengkap pada dirinya. Maka apa kata Rasulullah? Faqala inni akhafullah. Saat dia digoda dengan perempuan yang seperti tadi,
cantik, kaya, orang bangsawan, dia mengatakan inni akhafullahnya, saya takut kepada Allahnya. Maka orang yang seperti ini dia akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut terhadap Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya nanti tempat kembalinya adalah surga. Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari pada malam hari ini Allah jadikan sebagai penguat keimanan kita dan sebagai penambah amalan kebaikan kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.